Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kajian online mingguan bersama kami, Ummahatul Jannati. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabaran beliau memperjuangkan agama Islam sehingga kita dapat mengenal Islam hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Dian Mareta. Saya sebagai host kajian mingguan pada hari ini. Kajian minggu ini akan diawali dengan pembacaan tilawati Al-Quran oleh Ustazah Hasunah. Dan kepada Ustazah Hasunah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya cintai dan saya banggakan yaitu bunda-bunda Ummahatul Jannati. Mudah-mudahan semua kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti karena kita telah begitu banyak dikaruniai nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, afiat, panjang umur, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah Allah izinkan kita untuk kembali melaksanakan kajian. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita korbankan, kita usahakan menjadi satu catatan kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada seorang hamba yang pilihan yang telah Allah utus untuk kita jadikan teladan, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan bacaan kita masih di surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimul dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita perhatikan hukum tajwidnya di satu ayat terakhir. Inna gunnah musyaddada, innal alif lam syamsiyah, innal ladzina mantabi'i, amanu mad badal a'nya nu mantabi'i, wal alif lam syamsiyah, wal ladzina mantabi'i, ha mantabi'i, du mantabi'i, wan nasara, wannya alif lam syamsiyah, wan nasara matobi harfi, usra matobi harfi, wassabiina, wassa alif lam syamsiyah, biina matobi man, amana nun sukun ketemu alif, di situ izhar, amana a-nya mad badal, billahi lafaz Allah tarkik, wal alif lam qamariyah, yaumi yau mad lain, waw mati sebelumnya berbaris fathah, yaumil alif lam qamariyah, akhiri mad tabi'i harfi, wa amila sholihan, so matabi sholihan falahum, tanwin ketemu fa, di situ ifa, falahum ajruhum, mim sukun ketemu alif, di situ hukumnya izhar syafawi, ajruhum, di situ qalqalah sughra, ajruhum inda, mim sukun ketemu ain, izhar syafawi, inda, di situ mad tabi'i, di situ hukumnya ifa, rabbihim, wala, di situ mad tabi'i diwalila, khaufun, nun waw sukun sebelumnya berbaris fathah mad lain, khaufun alaihim, tanwin ketemu ain, izhar, alaihim, mad lain, alaihim, wala, mim sukun ketemu waw, izhar syafawi, wala mad tabi'i, hum yahzanun, hum kayak mim sukun ketemu ya, mad izhar syafawi, yahzanun mad adid disukun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bila ada kurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir, ya. Pemberi rahmat, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang, telah memberikan kepada kita nikmat, beribu-ribu nikmat, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang kali ini untuk terus bertolabul ilmi. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada suri tauladan kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, atas jerih payah yang beliau lakukan, ya, kepada kita semua. Akhirnya kita bisa menerima, merasakan nikmatnya Islam. Alhamdulillah binikmatillah. Bunda-bunda ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah, apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih membahas terkait dengan pembahasan yang sama, yakni pembahasan terkait kitab Tarbiyatul Aulad atau mendidik anak dalam Islam. Sama seperti pekan-pekan yang sebelumnya, kita masih melanjutkan terkait dengan pembahasan hikmah pernikahan tiada lain adalah kemaslahatan sosial. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam poin keempat. Marilah sama-sama bunda kita simak pembacaan kitabnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salamatul mujtama'u minal amrad. Keselamatan masyarakat dari penyakit. Menyelamatkan masyarakat dari penyakit. Wa bizawaji yusallimul mujtama'u minal amradi sariyati fatakitallati tantashiru baina abana'il mujtama'i natihati lizina. Dan dengan pernikahan, ya, akan menyelamatkan masyarakat dari penyakit-penyakit yang mematikan, yang menyebar atau yang menjerumuskan di antara anak-anak masyarakat dalam perilaku terhadap zina. Wasuyu'i fahisyah, dan juga keawaman memalukan, wa itisalil harami, dan juga kontak atau interaksi yang haram. Wa min hadhil amradi al-zihriyu, dan dari penyakit-penyakit ini dia akan memunculkan penyakit kelamin seperti al-zihriyu, yaitu sifilis. Wada al-sailan, dan juga penyakit gonore atau kencing nanah. Wa ghairiha minal amradi al-khatirati allati taqdi ala nisli, dan yang lainnya dari penyakit-penyakit serius yang menetap di dalam janin atau benih. Wa tuhinu jismi, dan juga melemahkan badan. Wa tansharu wabai, dan juga menyebarkan wabah. Wa taftaki bisihatil aulad, dan menghancurkan kesehatan anak-anak. Bunda-bunda ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah, jelaslah Islam adalah problem solver bagi permasalahan manusia seluruhnya. Karena notabene Allah telah menciptakan manusia beserta juga dengan aturan yang menjadi koridor, ya, yang menjadi penentu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak di dalam diri manusia. Maka manusia ketika mereka hendak memenuhi gorizah-gorizah atau naluri, ya, yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus dilakukan oleh manusia itu tiada lain adalah senantiasa melakukan sesuai wa amarillah
wa nawahihi, sesuai perintah Allah dan juga sesuai larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini bahwa aktivitas pernikahan menyelamatkan dari penyakit-penyakit karena pernikahan adalah aktivitas yang mana dihalalkan oleh Allah untuk senantiasa menjaga kehormatan perempuan, ya. Bahkan menghindari dari segala penyakit-penyakit kelamin yang tadi sudah disebutkan. Maka tindakan free sex yang notabene pada saat ini begitu marak di tengah-tengah kita, bahkan kadang-kadang ya Bunda, ada nggak di sini atau di antara kita yang merasa galau ketika anaknya belum punya pacar pada saat ini? Ya, ketika anaknya nggak punya pacar, mereka merasa bahwa aduh anak saya nggak laku nih, kapan ya nanti dia akan nikah, kapan ya nanti dia kemudian akan dipinang sama laki-laki. Kita sudah khawatir duluan. Nah, aktivitas itulah yang kemudian ada di tengah-tengah kita. Kenapa sih kok bisa ada? Nah, kenapa bisa ada? Tidak lain semuanya berdasarkan persepsi atau mafahum yang kita miliki. Nah, kalau kemudian pemahaman yang kita miliki ketika anak nggak pacaran, takut nggak laku gitu ya, nanti nikahnya keburu tua dan sebagainya macamnya, ini sebuah permasalahan pemahaman yang jelas salah, karena pemahaman itu bukan berasal dari pemahaman Islam, di mana kita memahami betul bahwa rizki, ajal, jodoh semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka masihkah kemudian kita berpikir khawatir anak kita tidak laku ketika mereka tidak punya pacar? Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sebagaimana dalam surat Al-Isra, ya. Wala taqrabu zinah. Dan janganlah kalian mendekati zina. Hindari perbuatan zina, jauhi perbuatan zina, dan tentunya lindungi anak-anak kita dari aktivitas berinteraksi bahkan mendekati zina. Kita lanjut ya Bunda di poin kelima. As-sakinah ruhani wa nafasani, ketentraman jiwa dan rohani. Wa bizawaji tanamu ruhil mawadah wa rahmah wa ilfati ma baina jaujain. Dan dengan pernikahan itu akan tumbuh ruh. Ruh itu artinya adalah suasana atau bi'ah gitu ya. Mawaddah kasih sayang, warahmah kecintaan, dan kelemah lembutan antara suami istri. Fajauji ahina yafrawu akhiri nahari min amalihi. Maka suami ketika menyelesaikan di siang hari dari pekerjaannya, wayarkun indal masai ila baitihi, dan bergegas di sisinya, artinya selesai mengerjakan itu pada sore hari, ila baitihi, dia akan bergegas pulang ke rumahnya. Wa yajtama'u bi ahlihi wa auladihi, dan berkumpul dengan keluarganya dan anak-anaknya. Yansal humumi allati i'tiratihi fi naharihi, untuk melupakan penat yang menderanya di siang harinya. Wa yatalasha ta'bu alladhi kabidihi fi sa'yah wa jihadihi, dan menghilangkan kelelahan yang mendera dalam pencarian nafkahnya dan jihadnya, kesungguhannya. Wa kadzalikal mar'ati hina tajtama'u ma'a jaujiha, dan begitu juga pada perempuan ketika dia berkumpul bersama suaminya, wa tastaqbilu indal masai rafiqi hayatiha, dan menerima di sisinya pada sore hari itu pendamping hidupnya. Wa hakadha yajadu kullu wahidin minhuma fi zulla akhiri sakinah an-nafsi. Dan dengan demikian kita akan temukan setiap seseorang dari keduanya di dalam naungan yang lainnya kenyamanan ya dalam dirinya. Wasa'adatihi, dan keharmonisannya zaujiyah bersama suami istrinya. Shadaqallahul azim, ya, maha benar Allah. Indama, yang ada di sisi Allah,
surah hadhihi zahirah bi ablaghi bayan. Menggambarkan Allah menggambarkan penampakan ini dengan penyampaian yang akan dijelaskan wa ajmal ta'bir wa ajmal ta'bir dan keindahan ekspresinya sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tandanya bahwa telah diciptakan bagi kalian dari diri kalian sendiri azwajan, istri-istri, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang dengannya, wa ja'ala bainakum, dan menjadikan di antara mereka kasih dan sayang. Sesungguhnya dalam tanda-tanda itu liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang berfikir. Masya Allah ya, bunda-bunda ummahatul jannati, Allah memberikan di dalam sebuah pernikahan itu mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah, warahmah, di mana aktivitas sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah aktivitas yang memang sebenarnya secara fitrahnya akan benar-benar tumbuh. Ya, kalau dikatakan di dalam kitab ini ruhnya akan menghadirkan ruh sakinah, mawaddah, warahmah di dalam sebuah pernikahan. Maka menikah itu bukan sesuatu yang menakutkan atau menyeramkan atau membuat kita berpikir bahwa aduh bakalan banyak tanggung jawab dan sebagainya macamnya. Tetapi di dalam sebuah pernikahan kita akan merasakan sebuah nikmat sakinah, mawaddah, warahmah yang akan memunculkan benih cinta, ya, benih kasih terhadap suami, terhadap anak-anak kita. Sebagaimana saya kutip perkataan dari Ustadz Hafiz Abdurrahman. Beliau mengatakan sakinah itu saat hati kita sukun. Sukun itu lawan harokat. Harokat itu artinya bergerak, molak-malik. Jika hati kita belum bisa sukun, itu karena tidak qanaah. Kenapa tidak qanaah? Itu karena tidak mendapat keputusan Allah. Ini gambaran bunda-bunda rahimakumullah bahwa di dalam setiap aktivitas pernikahan pasti sakinah, mawadah, dan warahmah itu adalah nikmat tertinggi yang akan kita rasakan. Ya, hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita apa? Bersyukur memiliki suami yang saat ini kita miliki, bersyukur memiliki anak-anak yang saat ini juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau kita gambarkan di dalam kitab Quluduzen, ya, ketika seorang suami itu pulang ya dari bekerja, kemudian kita bersalaman kepada suami, Masya Allah, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita sampai kemudian tangan kita terlepas dari tangan suami. Masya Allah, nikmat ini begitu luar biasanya kita rasakan, tidak lain kalau kita benar-benar memiliki pemahaman bahwa pernikahan adalah sebuah perjalanan kehidupan untuk meraih pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak perlu kemudian takut, nggak perlu juga kemudian merasa khawatir menjadi istri yang nggak solihah kayak gitu ya. Tapi harus kita yakinkan bahwa semuanya manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Tetapi selama kita mau berusaha, selama kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kita, dan kita ya mempersepsikan atau memahamkan kepada diri kita bahwa kebahagiaan berasal dari persepsi kita. Ya, meskipun kita mendapatkan rezeki yang serba cukup,
ya kan, kebutuhan serba cukup, atau nikmat yang lain juga serba cukup, nikmati, syukuri. Insya Allah itu menjadi jalan keberkahan bagi kita untuk menjalankan rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu saja Bunda yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya, kekurangan semata-mata milik saya, dan semua kebaikan, kelebihan hanya milik Allah semata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada, dan seperti biasa tim Ummahatul Jannati mengadakan kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Demikianlah kajian minggu ini kami sudahi dan kami tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.